السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، والحمد لله, kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian rahmat, inayah, dan sekian banyak dari kenikmatannya yang sepantasnya kita sebagai hamba-hamba Allah Jalla wa'ala untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang mensyukuri nikmatnya, menjadi hamba-hamba yang senantiasa membalas kenikmatan tersebut dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kenikmatan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba pada saat hamba tersebut diberi hidayah dan diberi kemudahan untuk mengenal al-haq, mengenal Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidupnya, dan mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai manhajnya, dan terhindar dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan yang muncul di tengah-tengah umat. Maka merupakan kebahagiaan seorang muslim setelah dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas jalan sunnah dan menjadikan as-salafus salih dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in dan para imam-imam setelah mereka, baik yang dahulu maupun yang sekarang. Ini merupakan suatu kemuliaan
dan itu merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hamba tersebut. Maka bersyukurlah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Hidayah untuk berjalan di atas kebenaran, hidayah untuk senantiasa berjalan di atas al-firqatun najiyah, kelompok yang mendapatkan keselamatan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa riwayat dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, "Hiya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Kelompok yang selamat itu adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabat. Al-Lalaka'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dengan sanadnya dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Al-Aliyah Ar-Riyahi Rufai' bin Mihran rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan, "Qara'tul muhkam ba'da wafati nabiyyikum منذ 10 sinin." Bahwa aku telah membaca ayat-ayat yang muhkam semenjak 10 tahun yang lalu setelah meninggalnya Nabi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. "Laqad an'ama Allahu alayya bi ni'mataini la adri ayyuhuma a'zamu min al-akhar. An hadani lil Islam wa lam yaj'alni haruriyya." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku hidayah yang aku tidak mengetahui manakah di antara kedua hidayah tersebut yang lebih besar dari yang lainnya. Hidayah yang pertama yaitu hidayah kepada Islam, menjadikan aku sebagai seorang muslim, dan hidayah yang kedua, aku tidak termasuk di antara orang-orang yang berpemikiran khawarij, orang-orang yang berpemikiran haruriyah, nisbah kepada Harura, yang dimaksud adalah kaum khawarij yang senantiasa at-tabat, kokoh dan komitmen di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa mendapatkan hidayah sunnah dan berjalan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan hidayah yang sangat besar sekali, yang tidak dapat digantikan dengan dunia dan segala isinya. Sebab kebahagiaan seorang yang berjalan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirah. Kebahagiaan di dunia dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga dia selamat dari penyimpangan, dia selamat dari kesesatan, selamat dari berbagai macam inhirafat, al-bid'ah, dan dia berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebahagiaan di akhirah yang menjadi dambaan kaum mukminin, yaitu mendapatkan jannah. Dan sebaliknya, menyelisihi al-haq, menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan kesengsaraan, kehinaan dalam kehidupan dunia sebelum kehidupan akhirah. Allah Subhanahu wa taala telah memberi jaminan di dalam Al-Quranul Karim bagi orang-orang yang senantiasa mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Di dalam surat Taha
Allah Jalla wa Ala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti hidayahku, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, turjumanul Quran, seorang penafsir Al-Quranul Karim, yang beliau mendapatkan ilmu yang mulia tersebut, yang merupakan berkah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, sehingga keilmuan beliau dalam ilmu tafsir diakui di tengah-tengah para sahabat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, salah seorang di antara ulama sahabah, beliau yang mengatakan, ni'mat turjumanul Quran Abdullah bin Abbas. Sebaik-baik penafsir Al-Quranul Karim adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau ketika menafsirkan firman Allah tabaraka wa ta'ala ini, beliau mengatakan, laqad takaffala Allah jalla wa ala liman qara'a al-Qur'ana wa 'amila bihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan bagi seseorang yang membaca Al-Qur'an Al-Karim dan mengamalkannya. Bukan hanya sekedar membaca, memahami dengan pemahaman yang benar dan mengamalkannya, maka dia mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, alla yadhilla fid dunya, dia tidak akan tersesat dalam kehidupan dunia. Dan yang kedua, wa alla yashqa fil akhirah, bahwa dia tidak akan mendapatkan kesengsaraan dalam kehidupan akhiratnya. Sehingga kita senantiasa memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Jalla wa Ala mengokohkan hati-hati kita untuk berada di atas kebenaran dan mengarahkan hati-hati kita untuk senantiasa berjalan di atas jalan al-haq dan terhindar dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, baik penyimpangan syubhat, demikian pula penyimpangan syahwat. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, arahkanlah hatiku untuk senantiasa taat kepadamu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu berdoa dengan doa ini, kita sebagai pengikutnya, sebagai umatnya, lebih patut untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dan dikokohkan hati itu di atas al-haqqu was sunnah. Di antara doa iftitah yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salatul lail, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam membaca doa iftitahnya, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, alim al-ghaib wash-shahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'idhnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi, Fatiras samawati wal ard, Engkaulah yang maha mengetahui alam ghaib dan alam syahadah. Berikanlah kepadaku hidayah dari apa-apa yang diperselisihkan di antara mereka, karena sesungguhnya
Engkaulah yang senantiasa membimbing siapa yang Engkau kehendaki dari hamba-hambamu menuju kepada as-sirat al-mustaqim. Sehingga hidayah itu sangat mahal, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sehingga apabila seorang hamba dia telah diberi hidayah untuk berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia berusaha untuk menjaganya, memelihara hidayah itu. Sebab terkadang seorang mendapatkan hidayah pada awalnya, akan tetapi dia tidak memiliki thabat, dia tidak istiqamah di atas hidayah tersebut. Padahal yang terpenting dalam kehidupan ini adalah ats-tsabatu 'alal haqq wal istiqamatu 'ala kitabillah wa 'ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya untuk senantiasa bertakwa hanya kepada Allah. Bukan berarti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertakwa. Namun para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala perintah kepada nabinya untuk bertakwa, maksudnya luzum, al-istimrar 'ala taqwa. Terus meneruslah engkau, istiqamahlah engkau, kokohlah engkau di atas ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka al-istiqamah was-sabat 'ala al-haq was-sabatu 'ala as-sunnah merupakan satu kebahagiaan, dan semoga kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kokoh di atasnya sampai kita bertemu Allahu Jalla wa Ala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pada daurah kita di hari ini, sebagaimana yang telah antum ketahui, kita akan mengkaji secara ilmiah sekaligus mengkritik dan membantah salah satu buku di antara buku-buku yang dijadikan rujukan oleh kaum teroris Khawarij. Yang buku ini diberi judul Salah Kaprah Salafi, membongkar syubhat-syubhat Murji'ah masa kini. Dan di sini tertulis Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi. Dan judul asli dari buku ini adalah Ibta'un Nazar fi Kashfi Syubuhati Murji'atil Asr. Ibta'un Nazar, membaguskan pandangan dalam hal menyingkap syubuhat Murji'atul Asr, kaum Murji'ah masa kini. Buku ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, merupakan salah satu rujukan di antara sekian banyak rujukan dari kaum takfiriyun, atau dengan istilah yang lebih syar'i mereka disebut sebagai kaum Khawarij. Sebab di sana ada tokoh-tokoh Khawarij yang mereka gencar dalam penulisan-penulisan. Kita tidak berbicara tentang kaum Khawarij yang mereka jarang
menuangkan pendapat-pendapatnya tersebut melalui tulisan-tulisannya. Meskipun pada hakikatnya mereka tidak kalah berbahayanya dan syubhatnya terhadap kaum muslimin, sebab mereka menampakkan diri seakan-akan berpegang kepada kitabullah, namun pada hakikatnya mereka sangat jauh dari kitabullah, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dari jalannya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Namun di antara tokoh-tokoh Khawarij tersebut, di antara mereka ada yang gencar menuliskan hal-hal yang berkenaan tentang pemikiran mereka seputar pengkafiran dan tuduhan terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tuduhan yang sangat keji, yaitu tuduhan Murji'atul Asr, Murji'ah masa kini. Termasuk di antara mereka seorang yang bernama Abu Muhammad Al-Maqdisi, Isam Al-Burqawi, yang lebih masyhur dinisbahkan pada Al-Maqdisi. Nah, dan di antara mereka pula seperti Abu Qatadah Al-Filistini, dan seperti Abu Basir Abdul Mun'im Mustafa Halimah, dan yang semisal mereka yang memiliki pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan, dari pemikiran takfir dan celaan terhadap para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak ingin membahas secara lengkap, sebab pembahasan secara detail terhadap kitab Imta'un Nazar atau Salah Kaprah Salafi ini memakan waktu yang cukup banyak, karena memang dalam buku ini banyak disebutkan hal-hal yang penting untuk dijelaskan dan dibantah. Namun yang kita khawatirkan apabila kita terlalu panjang, jangan sampai pembahasan-pembahasan inti itu tidak diambil dan kita tidak mendapatkan intisari dari ringkasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya dalam hal berkenaan tentang masalah takfir dan masalah Murji'ah. Sehingga pada kesempatan kita kali ini kita hanya ingin membahas tentang sebagian yang terdapat dalam buku ini, hal-hal yang penting, dan kita juga berusaha untuk menjauhkan dari hal-hal yang rumit, yang jangan sampai kita menjelaskan pun akan membingungkan, khususnya bagi para pemula dalam menuntut ilmu. Sehingga kita berusaha untuk menjelaskannya dengan bahasa yang mudah insyaallah taala dan berdasarkan burhan bayyinah dari kitabullah atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari ucapan-ucapan para ulama ussalaf qadiman wa hadithan. Buku Salah Kaprah Salafi ini pada intinya secara umum menjelaskan tentang munculnya satu kaum menurut mereka, yang kaum ini mengaku sebagai salafi. Makanya diberi judul Salah Kaprah tanda kutip salafi, yang mengisyaratkan bahwa menurut mereka ini adalah salafi hanya penisbatan, namun pada hakikatnya pemikiran mereka adalah pemikiran Murji'ah. Pemikiran Murji'ah itu yang dimaksudkan. Akan tetapi alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap kokoh di atas dalil-dalilnya. Tidaklah mereka mendatangkan syubhat, meskipun syubhat itu kadang dipoles dengan
ayat-ayat dari kitabullah atau hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bagi seorang yang telah mengerti tentang manhaj dan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu kemudian membaca buku-buku tersebut, maka syubhan mereka auha min baitil ankabut, lebih lemah dari rumah laba-laba, sangat lemah sekali. Hanya saja sebahagian dari mereka yang awam, yang tidak mengerti tentang syubhat, dikhawatirkan mereka sangat mudah untuk termakan dengan kata-kata mereka yang mempesona, apalagi dipolesi dengan dalil-dalil dari kitabullah dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbangga dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di saat kita diberikan hidayah berjalan di atas jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas jalan ad-da'watus salafiyah. Kita merasa terhormat dengan pengakuan sebagai salafi yang senantiasa berjalan di atas al-haq, bukan hanya sekedar iddia, sekedar pengakuan, sekedar slogan, namun jauh dari kebenaran. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan sebagaimana yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, kata beliau, la aibah ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi, bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaqi fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Tidak ada aib, tidak ada celaan bagi seorang yang menampakkan madhabus salaf dan menisbatkan diri kepadanya dan menyandarkan diri kepada madhabus salaf, bahkan yang demikian merupakan wajib untuk diterima berdasarkan kesepakatan, sebab tidaklah madhabus salaf melainkan merupakan madhab yang hak. La yakunu illa haqqa. Madhabus salaf adalah merupakan madhab yang hak, yaitu madhab yang benar-benar dibangun di atas petunjuk dari Allah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan petunjuk para ulama salafu hadhil ummah. Dan apa yang disebutkan dari judul ini, salah kaprah salafi, cukup kita mengatakan kepada mereka, Anda memang telah salah kaprah terhadap salafiyin, dan Anda telah salah menduga karena menuduh salafiyin sebagai murji'atul asr. Sebab salafiyin akidah mereka jelas, semenjak dahulu hingga sekarang akidah mereka akan selalu sejalan dengan salaf mereka dari para pendahulu, para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Namun begitulah, tidaklah datang ahlul bid'ah melainkan mereka selalu menuduh ahlus sunnah wal jamaah dengan slogan-slogan yang buruk, dengan slogan yang buruk. Mereka semenjak dahulu, orang-orang Qadariyah menuduh ahlus sunnah Jabriyah, kaum Jabriyah menuduh ahlus sunnah Qadariyah, disebabkan karena ahlus sunnah wal jamaah mereka berada di pertengahan. Mereka bersikap dengan sikap wasat, la ifrat wa la tafrit, tidak berlebihan dan tidak memudah-mudahkan. Demikian pula pada zaman sekarang ini, ahlul bid'ah, ahlul hawa, mereka tidak berhenti untuk memberikan ahlus sunnah wal jamaah dengan gelar-gelar yang buruk. Tujuannya adalah tanfir, agar membuat orang itu lari dan tidak duduk bersama dengan ahlus sunnah wal jamaah. Maka muncullah istilah-istilah seperti tuduhan murji'ah, dan dalam kesempatan yang lain mereka juga menuduh ahlus sunnah khawarij. Apa kata mereka? Mereka ini salafiyun ahlus sunnah, khawarij ma'ad du'a.
Murji'ah ma'al hukam. Kalau bersama dengan para dai, mereka khawarij. Karena taunya mentahdzir katanya. Karena suka mentahdzir, memperingatkan umat dari para dai. Akan tetapi mereka itu murji'ah terhadap hukam, penguasa. Karena mereka tidak mengkafirkan penguasa tersebut. Yang jelas-jelas kata mereka, penguasa itu adalah taghut. Lalu dibangun di atas pemahaman tersebut bahwa setiap yang namanya taghut itu kafir. Lalu dibangun lagi di atas faedah batilnya mereka bahwa para ulama itu kenapa tidak mengkafirkan taghut yang jelas-jelas itu kafir? Faman lam yukaffiril kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir, maka dia juga kafir. Maka habislah para ulama. Mereka dituduh dengan ulama al-hukam. Naam, dan bahkan sebagian mereka telah sampai kepada tingkat mengkafirkan para ulama itu sendiri. Berkenan tentang penulis Abu Muhammad al-Maqdisi. Naam, orang ini dikenal dengan orang yang sangat kotor lisannya dan tulisan-tulisannya terhadap para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tidak memiliki adab. Dalam keadaan biografi pada bagian akhir dari Salaf Kaprah Salaf ini dituliskan bahwa dia pernah berguru kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, kemudian pada Syekh Al-Albani dan yang lainnya dari sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, akan tetapi rupa-rupanya Abu Muhammad Ahmad al-Maqdisi ini menjadi seorang murid yang durhaka kepada gurunya, menjadi seorang murid yang tidak mendapatkan faedah dari gurunya, dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti halnya Wasil bin Atha, pemimpin kaum Mu'tazilah yang durhaka kepada gurunya Al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengajarkan kepadanya sunnah, namun dia lebih memilih jalan bid'ah. Wasil bin Atha dan yang bersamanya seperti Amr bin Ubaid dan yang semisalnya yang berjalan di atas jalan penyimpangan dan kesesatan. Abu Muhammad al-Maqdisi sampai menuduh Syekh Abdul Aziz bin Baz dengan penyebutan a'mal basar wal basirah, buta mata dan buta hati. Coba bayangkan, orang ini sangat kotor sekali lisannya dan tulisannya. Bahkan dia berpendapat tentang tidak diperbolehkannya salat di belakang As-Sudais dan Asy-Syuraim, yang menjadi imamul haram, dianggap sebagai para pembela taghut. Sebab Abu Muhammad al-Maqdisi ini punya banyak tulisan, dan di antara tulisannya dia menulis tentang Arab Saudi. Kalau tidak salah, tulisannya berjudul Al-Kawashiful Jaliyah fi takfiri dawlati Saudiyah, mengkafirkan atau fi kufri dawlati Saudiyah. Di dalamnya dia menyebutkan tentang kafirnya daulah As-Saudiyah, negeri Arab Saudi. Kalau Arab Saudi saja yang kita mengenal dengan keislaman mereka, yang tidak diketahui di zaman sekarang ini ada satu negeri yang menjalankan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti Arab Saudi. Kita tidak mengatakan pemerintah itu terpelihara dari kesalahan. Nah, karena tidak satu pun. Namanya manusia, kadang-kadang keliru. Demikian pula penguasa, kadang-kadang mereka terjatuh dalam kesalahan. Namun menghukumi dengan hukum secara mutlak seperti itu, dan bahkan sampai kepada tingkat mengkafirkan, ini adalah merupakan jarimatun azimah. Kalau negeri Arab Saudi saja dikafirkan, apalagi yang lainnya yang lebih rendah kedudukannya. Nah, lalu kemudian dibangun di atas keyakinan tersebut, mengkafirkan orang-orang yang tidak mengkafirkan mereka,
sehingga bukan suatu hal yang mustahil, bahkan suatu hal yang ringan bagi mereka yang keluar dari lisan-lisan mereka terhadap celaan terhadap para ulama ahlus sunnah. Bahkan di antara mereka ada yang sudah sampai kepada tingkatan mengkafirkan ulama ahlus sunnah dan bahkan mengkafirkan salafiyin secara umum. Dan bahkan disebutkan oleh Syekh Ihsan Al-Utsaibi, suatu ketika orang ini datang dan berkunjung ke tempatnya Syekh Ihsan Al-Utsaibi, salah seorang di antara ahlus sunnah, si Abu Muhammad Al-Maqdisi dengan orang-orangnya. Ketika tiba waktu salat, dia tidak salat di belakang siapapun dari imam-imam, padahal dia tidak mengenal siapa yang menjadi imamnya. Nongkrong aja di WC, di kamar mandi, menunggu sholat jamaah selesai. Nah, dan dia juga menulis dalam beberapa risalah yang menunjukkan kebenciannya terhadap para ulama. Ya, kalau ulama yang tidak berhubungan dengan pemerintah, maka dia dituduh murji'atul asr, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kalau ternyata ulama itu ada hubungannya dengan penguasa, maka dituduh sebagai ulama al-hukam, ulama hukumah, penjilat penguasa atau yang semisalnya. Di antara yang disebutkan dalam bukunya Al-Kawashiful Jaliyah ala Kufri Dawlati Saudiyah, dia mengatakan ta'ammalul masyayikh fi kulli makan. Perhatikanlah para syekh-syekh yang ada di setiap tempat. Hada Syekh Ibn Baz wa dzaka Ibn Utsaimin. Ini Syekh bin Baz dan yang di sana Ibn Utsaimin. Wa hunaka ghairuhu kulluhum ma'ad daulah. Dan di sana ada lagi yang lainnya, mereka berjalan bersama dengan penguasa. Lalu dia setelah itu melanjutkan ucapannya dan mengatakan, baqiya ay ya'rif al-muwahhid al-mawqif min haula'il ulama ad-dhallin al-mudillina 'anil hukumatin naimin fi ahdaniha war-radi'ina min albaniha. Maka hendaknya seorang muwahhid, ahli tauhid, harus mengetahui sikapnya dari para ulama-ulama sesat dan menyesatkan ini. Jadi setelah menyebut Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, ya, dari para ulama yang sesat dan menyesatkan ini. Nah, hendaknya mereka punya mauqif, punya sikap terhadap para ulama yang menurutnya sesat dan menyesatkan, di mana mereka terhadap penguasa-penguasa mereka tertidur dalam buayannya dan mereka menyusui dari asinya para penguasa itu. Dia juga mengatakan dalam kitabnya Tafsirul Uqala bitalbisat ahli tajahum wal irja, ketika dia menyebutkan perkataan Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi ada satu ucapan, dia mengutip perkataan Syekh Ibnu Utsaimin membantah Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani. Terlepas dari betulkah itu ucapan Syekh Ibnu Utsaimin, bukan itu yang ingin kita bahas. Namun dia menyebutkan perkataan Syekh Ibnu Utsaimin untuk membantah Syekh bin Baz atau Syekh Al-Albani. Setelah itu dia mengatakan, wa'lam anni innama awradtu kalam Ibnu Utsaimin huna liubayyina laka anna al-kalam alladhi yalhad khalfahu al-Halabi laysa mahall ijma'. Ketahuilah bahwa aku hanya menyebutkan perkataan Ibnu Utsaimin di sini. Saya ingin menjelaskan kepadamu bahwa ucapan yang sering dijadikan alasan oleh Al-Halabi, maksudnya Ali Hasan Al-Halabi, itu bukanlah menjadi ijma' ulama mereka. Hatta indal muntasibina lis-salafiyah, sampai kepada mereka-mereka menisbatkan diri kepada salafiyah wa masyikhatiha alladzina ja'alahumul Halabi min qibali ulama'il ummah, dan para syekh-syekhnya yang Al-Halabi, Ali Hasan, menjadikan mereka itu sebagai ulama'nya umat ini. Lalu dia mengatakan, wa ma awradtuhu qattu ala sabilil i'tidad bi. Saya tidak menyebutkan ucapan Syekh Ibnu Utsaimin, ya, untuk saya jadikan sebagai penguat, awil ihtijaj, atau saya jadikan sebagai hujjah. Idz nahnu la yahummuna ma yaqulu Ibnu Utsaimin wa amsaluhu min ulama'il hukumat. Sebab bagi kami
tidak penting menurut kami apa yang dikatakan oleh Ibnu Utsaimin dan yang semisalnya dari ulama-ulama pemerintah. Lalu dia mengatakan, bal innana wallahi lanataharraju min naqli wa iradi ma wafaqa al-haqq min maqalatihim fi kitabatina. Bahkan sesungguhnya kami demi Allah, sampai bersumpah dia, kami merasa berat untuk menukil dan menyebutkan perkataan mereka yang sejalan dengan kebenaran. Jadi yang benar pun gak berani mereka nukil, berat ya, dari makalah-makalah mereka para ulama itu untuk kami masukkan ke dalam tulisan-tulisan kami. Makanya coba perhatikan tulisan-tulisan mereka kosong dari para ulama yang mereka sebut sebagai Murji'ah ya atau Jahmiyah. Itu pun kalau ada tidak dijadikan sebagai hujjah, sekedar untuk ya menjadikan ahlus sunnah ini dianggap bahwa mereka menyelisih guru mereka atau menyelisih syekh mereka. Namun pada hakikatnya mereka tidak menjadikan itu sebagai hujjah. Nah, kenapa? Khasyatan minat talbis ala syabab, karena khawatir jangan sampai akan mempengaruhi para pemuda, para syabab. Wa khasyatan min ihami tawthiqina li ulama'il hukumat, dan khawatir pula jangan sampai ketika kita menyebutkan namanya, kita menyebutkan ucapannya, akan memberi kesan bahwa kami mentiqahkan mereka itu, para ulama. Alhamdulillah ulama tidak butuh untuk mendapatkan taufik, rekomendasi dari orang-orang yang sesat seperti mereka. Nah, wa iqrarihim kamarja'iyah aqamaha tawaghid lil ummah, dan kami tidak ingin menjadikan mereka itu sebagai rujukan ya, yang ditegakkan oleh para togut-togut terhadap umat ini. Idzal wajibu at-tahdziru min bid'ah wa dhalalatihim. Bahkan yang wajib memberi peringatan dari bid'ah-bid'ahnya para ulama itu dan kesesatannya para ulama itu. Fi mas'alatil imamah wal bai'ah li tawaghitil kufr wa nahwi dzalika min inhirafatihim. Dalam permasalahan imamah, dalam permasalahan bai'at terhadap tagut-tagut kekafiran dan yang semisalnya dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Lihatlah sikapnya Abu Muhammad Al-Maqdisi Al-Khariji Al-Irhabi terhadap para ulama. Kalau sikapnya terhadap para ulama seperti ini, selesai masalah. Dari sini cukup kita mengetahui bahwa Anda adalah seorang yang menyimpang, Anda adalah seorang yang pengekor hawa nafsu. Nah, para ulama sepakat tentang keimamahan Syekh Al-Albani, tentang keimamahan Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin. Tidak ada yang membencinya kecuali mubtadi' sahibu hawa. Ilmu mereka yang menyebar dalam permasalahan tauhid, masalah akidah, masalah manhaj, masalah ahkam syar'iyyah, fikih dan seluruhnya menyebar di tengah-tengah umat dan memberikan manfaat. Kalian apa yang telah kalian berikan kepada umat? Tafjiran, pengeboman, membunuh kaum muslimin, dan menghilangkan rasa aman di negeri-negeri kaum muslimin. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yurawwi' musliman falaysa minna." Barang siapa yang menakut-takuti seorang muslim, maka dia bukan dari kami. Satu orang muslim ditakut-takuti. Subhanallah, kaum muslimin mereka tinggal di negerinya dalam keadaan ketakutan. Mau ke pasar takut, nanti ada bom. Nah, ketakutan. Sementara mereka tinggal di negeri mereka sendiri. Apa yang telah mereka berikan kepada umat? Oleh karena itu, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, pada hakikatnya cukup dengan ini saja. Buku ini nggak perlu dibaca. Nah, atau buku-buku yang semisalnya yang diterjemahkan oleh mereka-mereka ya dari kalangan kroco-kroconya kaum khawarij seperti Aman Ghairu Aman, atau seperti Halawi Ghairu Ma'mun, atau yang semisal mereka dari kroco-kroco orang-orang khawarij ini. Pada hakikatnya tidak ada manfaatnya, ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Pembicaraan mereka seputar taghut, seputar takfir, seputar hukumah. Naam. Sementara kita melihat dari amalan mereka jauh dari kitabullah, jauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini insyaallah taala yang akan kita jelaskan. Dan cukup dengan apa yang telah kita sebutkan menunjukkan bahwa mereka itu berada di jalan kesesatan.
Apa yang mereka sampaikan adalah syubhat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berpaling dari mereka dan dari apa yang mereka ucapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Apabila engkau melihat ada orang-orang yang mereka berbicara tentang ayat-ayat kami, menjelek-jelekkan ayat-ayat kami, merubah makna dari ayat-ayat kami, berpaling kalian dari mereka. Jangan kalian biarkan hati ini dikotori dengan syubhat mereka yang seakan-akan manis, namun pada hakikatnya akan menyebabkan manusia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena untuk membantah, kita tidak akan menyibukkan diri untuk membaca buku-buku seperti ini. Kalau bukan dengan tujuan membantah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, datang dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwa alladhi anzala 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wil." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepadamu Alkitab. Nah, di antara isi Al-Qur'an Karim itu ada ayat-ayat yang muhkam. Ayat-ayat yang muhkam ini adalah induknya Alkitab, yang hendaknya seorang muslim menjadikan itu sebagai prinsipnya. Dan ada pula ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar, yang maknanya bisa dibawa kepada yang benar dan itulah yang seharusnya, dan bisa pula dibawa kepada penyimpangan. Dan ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka itu ada penyimpangan, ada penyakit, maka mereka itulah orang-orang yang suka mendatangkan ayat-ayat yang mutasyabihat. Tujuannya apa? Ibtigha'al fitnah wa ibtigha' ta'wil. Untuk mencari fitnah dan berusaha untuk mencari takwil yang menyimpang dari hakikat sebenarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Fa idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammahumullahu fahdharuhum." Apabila engkau melihat orang-orang yang suka mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar itu, maka mereka itulah orang-orang yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran tersebut. Maka hati-hati kalian terhadap mereka. Hati-hati kalian terhadap mereka. Jangan dibiarkan kuping kita mendengarkan syubhat mereka. Sebab apa yang didengarkan itu akan masuk ke dalam hati. Kalau seorang tidak punya filter, seorang tidak punya ilmu yang dengannya dia menolak syubhat, maka sangat mudah sekali dia terbawa dengan pemikiran-pemikiran sesat tersebut. Nah, sangat mudah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, kata beliau, "La tujalisu ashabal ahwa fa inna mujalasatuhum mumridatun lil qulub." Jangan kalian duduk dengan para pengekor hawa nafsu. Duduk dengan mereka itu akan membuat hati-hati itu sakit. Oleh karena itu di antara manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak membaca buku mereka. Dan tidak bermajelis dengan mereka. Dan tidak mendengarkan apa yang mereka katakan. Meninggalkan perdebatan dengan mereka. Kadang-kadang mereka sengaja manas-manasi. Ini Salafiyin takut debat. Sudah diajak ke sana kemari, mereka tetap enggak mau berdebat, menunjukkan mereka tidak punya hujjah. Bukan karena tidak punya hujjah. Kalau ada perdebatan kalian senang. Ya. Dan kami ingin agar kalian seperti yang dikatakan mutu bi ghairikum, kalian mati dengan marahan kalian. Ya. Karena apa? Kalau mereka diberi kesempatan diajak untuk debat atau diajak untuk buka seminar dengan Ahlus Sunnah, itu berarti kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan syubhat-syubhatnya
Dan itu yang mereka inginkan. Sementara majelis itu belum tentu bisa menjawab seluruh syubhat. Ya, disebabkan karena waktu dan disebabkan karena terkadang ada satu syubhat, ya, untuk membantah butuh sekian banyak jawaban. Nah, sehingga para ulama menasihati dalam hal ini, jangan duduk dengan mereka, meninggalkan jidal perdebatan dengan mereka. Nah, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam Ushulus Sunnah, beliau mengatakan Ushulus Sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah wa tarkul khusumat wal mujalasa ma'a ashabil hawa wa tarkul mira wal jidal wal khusumat fid din. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, prinsip sunnah bagi kami adalah berpegang teguh dengan athar para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti mereka, meninggalkan bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Dan meninggalkan pertengkaran dengan mereka. Dan meninggalkan untuk duduk bersama dengan ahlul hawa. Meninggalkan untuk duduk bersama dengan ahlul hawa. Meninggalkan perdebatan. Atau mungkin sekarang dibahasakan seminar, dialog. Meninggalkan itu. Dan meninggalkan khusumat. Bertengkar dalam permasalahan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sikap Ahlus Sunnah secara umum. Walhamdulillah. Nah, dan itu disebutkan dalam kitab syariah karya Al-Ajurri rahimahullah ta'ala. Nah, beliau sebutkan sebab-sebab kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ingin duduk bersama dengan Ahlul Bid'ah. Karena itu memberi kesempatan kepada mereka. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wa illa Ahlus Sunnah wal Jamaah ashabu hujjah. Mereka memiliki hujjah. Tidaklah mereka mendatangkan syubhat, melainkan Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat mampu di atas basirah, di atas hujjah ilmiah untuk membantah syubhat mereka tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Abu Muhammad al-Maqdisi ini cukup untuk mengeluarkan dia dari Ahlus Sunnah, dan cukup untuk menunjukkan bahwa dia seorang mubtadi', dan dia termasuk di antara kelompok Khawarij sebagaimana telah kita sebutkan. Kenapa? Sebab di antara tanda-tanda Ahlul Bid'ah adalah mencela para ulama Ahlus Sunnah. Abu Hatim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Di antara tanda-tanda Ahlul Bid'ah adalah mencerca Ahlul Athar, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu para ulama Ahlus Sunnah, mereka apabila hendak mengetahui keadaan seorang, maka mereka pun diuji dengan para ulama Ahlus Sunnah yang hidup di zamannya. Misalnya si fulan berasal dari negara mana? Nah, maka dia diuji dengan ulama yang tinggal di negeri tersebut. Seperti perkataan Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, idza ra'aita hijaziyan yuhibbu Anas bin Malik fa'alam annahu sahibu sunnah. Apabila engkau melihat orang Hijaz seperti Makkah, Madinah, dia cinta kepada Anas bin Malik, kepada Malik bin Anas, kepada Malik bin Anas, maka ketahuilah dia adalah sahibu sunnah. Dia adalah ahlu sunnah. Beliau juga mengatakan, idza ra'aita Basriyan yuhibbu Hammad bin Zaid fahuwa sahibu sunnah. Apabila engkau melihat seseorang dia cinta kepada Hammad bin Zaid, maka dia adalah ahlu sunnah. Idza ra'aita Syami yuhibbu al-Auza'i wa Aba Ishaq al-Fazari fa'alam annahu sahibus sunnah. Apabila engkau melihat ada orang dari Syam, dia cinta kepada al-Auza'i, dia cinta kepada Abu Ishaq al-Fazari, ketahuilah bahwa dia adalah ahlu sunnah. Jadi dilihat dari keadaan orang tersebut, kecintaannya kepada ulama siapa. Nah,
yang ada di negerinya, yang ada di zamannya. Jangan sampai orang-orang Khawarij sekarang mengatakan, ya, saya juga cinta kepada Malik bin Anas. Mestinya saya ahlu sunnah. Nah, oh tidak seperti itu. Kalian diuji dengan ulama-ulama ahlu sunnah yang ada di zaman sekarang ini. Apa sikap kalian terhadap Syekh Al-Albani? Nah, itu yang dijadikan sebagai mihnah, ujian. Kalau kemudian seorang itu cinta dengan kebenaran, dia mengikuti jalannya dan berjalan di atas jalannya, cinta kepada Syekh Ibnu Utsaimin, cinta kepada Syekh bin Baz, cinta kepada Muhammad Ibrahim Al-Syekh dan yang lainnya dari para ulama ahlus sunnah, maka ketahuilah bahwa dia adalah ahlus sunnah. Nah, namun bukan sekedar ucapan, harus ada buktinya. Adapun mengatakan Syekh bin Baz a'mal basarul basirah, waliyadzubillah, atau yang semisalnya dari kalimat-kalimat yang merendahkan dan mendiskreditkan para ulama, maka ini adalah merupakan tanda-tanda ahlul hawa. Berkata Muhammad bin Musa al-Fallas, Muhammad bin Harun al-Fallas, kata beliau, "Idza ra'aita ar-rajula yaqa'u fi Ahmad bin Hanbal fa'lam annahu dhallun mubtadi'." Apabila engkau melihat seseorang dia mencerca Ahmad bin Hanbal, ketahuilah bahwa dia seorang ahlul bid'ah yang sesat. Berkata Qutaibah bin Sa'id rahimahullahu taala, "Idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ahlal hadis." Apabila engkau melihat seseorang dia cinta kepada ahlul hadis, seperti Yahya bin Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, dan beliau menyebutkan yang lainnya dari para ulama ahlus sunnah, fa innahu 'ala sunnah, maka menunjukkan bahwa orang itu di atas sunnah. Wa man khalafa haula fa'lam annahu mubtadi'. Siapa yang menyelisihi mereka, ketahuilah dia adalah seorang ahlul bidah. Demikian pula yang dikatakan oleh Abul Hasan At-Tarkhabari Al-Hamdani, kata beliau, Ahmad ibn Hanbal mihnatun bihi yu'raful muslimu minaz zindiq. Ahmad bin Hanbal itu adalah merupakan ujian pada zamannya, yang dengannya diketahui siapa yang benar-benar muslim dan siapa yang zindiq. Dan masih banyak lagi athar dari para ulama yang menunjukkan bahwa masih saja para ulama ahlus sunnati wal jamaah menjadikan ulama-ulama ahlus sunnah yang mereka dikenal dengan komitmen mereka terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketegasan mereka terhadap bid'ah, mereka ini jadikan sebagai mihnah, sebagai ujian untuk mengetahui keadaan seseorang, apakah dia di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah di atas jalan kesesatan. Maka tanyakan kepada mereka, apa pendapat kalian tentang Syekh bin Baz? Kadang-kadang di antara mereka ada yang berpura-pura karena yang ditanya ini seorang ahlus sunnah, yang bertanya ini seorang ahlus sunnah, maka kadang-kadang dia memuji, oh itu Syekh bin Baz alim ulama. Nah, kalau Syekh Al-Albani, Syekh Al-Albani itu muhaddits pada zaman sekarang ini. Tidak dapati seorang yang punya juhud dalam mentahqiq ilmu hadis dari Syekh Al-Albani. Tapi, nah ini setelah tapinya ini. Tapi pembahasannya khusus masalah haid, nifas atau yang semisalnya. Ya, mereka itu bukan ulama jihad. Nah, ini kalau di depan orang seorang ahlus sunnah yang masih lugu. Nah, mereka itu gak pentingkan masalah jihad. Mereka gak pengen jihad. Mereka gak suka jihad dan benci kepada ulama jihad. Siapa ulama jihad? Ya seperti Usama bin Laden, Ayman al-Zawahiri, dan yang semisalnya dari ru'usul khawarij. Nah, dari tokoh-tokoh khawarij yang senior. Nah, di masa kini. Dari situ kita mengetahui. Nah, bagaimana kalau Syekh Rabi? Ya, kita pernah bertemu dengan seorang di Ambon. Orang ini, dia mengaku dirinya sebagai ahlus sunnah dan dia mengaku termasuk di antara pimpinan Laskar Taibah yang ada di Kashmir. Nah, dia datang bersama tokoh Khawarij yang lain, Umar Al-Faruq.
datang kemudian ingin mengajak untuk bergabung, ya. Maka kita tanyakan, gimana sih menurut kalian ketika ada kondisi-kondisi dalam jihad itu, kemudian ada permasalahan, kalian biasanya bertanya kepada siapa? Kata dia sambil dia diam sejenak, gak perlu saya sebutkan. Nanti kalau saya sebutkan kalian tidak suka. Loh, kenapa begitu? Ulama kok gak suka? Gimana itu? Nah, siapa yang kalian maksudkan? Syekh Mukbil? Kata dia, Syekh Mukbil dulu gak pengen jihad, baru aja belakangan dia suka jihad. Nah, karena waktu itu beliau ada fatwa jihad. Nah, baru belakangan. Lah Syekh Rabi' gimana? Iya sama, Syekh Rabi' juga dulu gak suka jihad, la yuridul jihad. Nah, baru aja kemarin dia berfatwa tentang jihad. La haula wala quwata illa billah. Terus siapa yang dimaksud? Mulailah dia menyebut Salman, Al-Auda, Safar Al-Hawali. Oh, ini tokoh-tokoh mereka. Mereka lah yang melecehkan para ulama. Mereka lah yang menuduh para ulama sebagai murji'ah. Safar Al-Hawali dalam bukunya Zahiratul Irja', dia inilah orang yang diketahui pertama kali menuduh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dengan tuduhan murji. Dia orang pertama. Orang-orang yang datang setelahnya mengikuti sunnah sesatnya. Nah, Safar Al-Hawali, ya, mengatakan bahwa Syekh Al-Albani murji. Sebaliknya Sayyid Qutb disanjung-sanjung, dipuji-puji, disebutkan aqsamut tauhidnya, ya, bahwa Sayyid Qutb menyebutkan salah satu bahagian dari tauhid yang terpenting yaitu tauhidul hakimiyah, karena sejalan dengan pemikirannya dari pemikiran takfir. Cukuplah apa yang dikatakan oleh para ulama salaf, min alamati ahli bidah itra'un lil mubtadi'ah. Di antara tanda-tanda ahlul bid'ah menyanjung-nyanjung ahlul bid'ah itu sendiri. Ketika mereka menyanjung ahlul bid'ah, kemudian para ulama ahlus sunnah dilecehkan, maka ini menunjukkan bahwa mereka tidak berjalan di atas jalan sunnah dan tidak berjalan di atas jalan salaf. Kemudian berkenaan tentang masalah tuduhan mereka kepada ahlus sunnah, sebagaimana yang kita sebutkan bahwa tuduhan ini itu lebih sering diarahkan kepada Asy-Syaikh Al-Albani. Dan yang berpendapat dengan pendapat Syekh Al-Albani seluruhnya dituduh sebagai murji'ah, sehingga mereka mengistilahkan dengan murji'atul asr. Dan banyak sekali tulisan mereka, bukan hanya ditulis oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi, demikian pula yang lain, menuduh Syekh Al-Albani dengan tuduhan murji'atul asr. Nah, di antara mereka ada juga yang menyebutkan Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz sebagai murji'ah. Namun yang paling sering diarahkan tuduhan ini kepada Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, disebabkan karena tidak sejalan dengan pendapat mereka, ya, khususnya dalam masalah takfir, ya, dan yang sering jadikan sorotan ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Nah, yang ingin kita bahas di sini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apakah Syekh Al-Albani, ya, meskipun tidak disebutkan namanya, ya, di sini bahwa yang diarahkan adalah Syekh Al-Albani, namun terkesan ke sana bahwa yang sering diarahkan, yang sering dijadikan sebagai pentolan murji'ah Syekh Al-Albani, dan ini disebutkan oleh banyak dari kalangan ru'usul khawarij. Nah, oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan murji'ah, agar kemudian kita jelas membedakan antara ahlus sunnah dengan kaum murji'ah, dan agar jelas pula bagi kita bahwa ahlus sunnah termasuk di antara mereka para ulama ahlus sunnah seperti Syekh Al-Albani berlepas diri dari tuduhan tersebut, tuduhan yang sangat keji. Murji'ah itu berasal dari kata al-irja'. Al-irja' yang bermakna at-ta'khir, mengakhirkan, mengeluarkan. Kelompok ini disebut dengan kelompok murji'ah
secara umum disebabkan karena mereka mengeluarkan sesuatu dari definisi iman yang seharusnya itu termasuk dalam definisi iman. Ya, dengan berbedanya tingkatan-tingkatan kaum Murji'ah tersebut. Intinya bahwa mereka disebut Murji'ah disebabkan karena mereka mengeluarkan sesuatu dari definisi iman yang seharusnya itu termasuk ke dalam definisi iman. Dan sebelum itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu iman dalam definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat pada saat mereka menyebutkan definisi iman, atau jumhur Ahlus Sunnah mengatakan bahwa iman itu adalah qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Ucapan dan amalan. Ucapan di sini mencakup ucapan hati dan ucapan lisan. Amalan juga mencakup amalan hati dan amalan jawarih, anggota tubuh. Atau yang biasa diistilahkan atau didefinisikan dengan bentuk lain, bahwa yang dimaksud dengan iman adalah al-qaulu bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan. Mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati, dan diamalkan oleh anggota tubuh. Dan ini adalah merupakan definisi iman yang sejalan dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa inti dari keimanan itu mencakup hati, lisan, dan amalan anggota tubuh. Nah, amalan termasuk di antara iman. Amalan termasuk di antara iman, definisi iman. Di antara kaum mukminin ada yang amalannya banyak. Semakin banyak amalannya, maka semakin menunjukkan kesempurnaan imannya. Semakin berkurang amalannya, maka dapat mengurangi keimanan. Tergantung dari amalan yang ditinggalkan. Tergantung dari amalan yang ditinggalkan. Ketiga hal ini, itu semuanya telah tercakup dalam sebuah hadis. Hadis Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Iman itu terdiri dari 70 cabang lebih. Kata Nabi, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ini menyangkut masalah ucapan, menunjukkan ucapan itu termasuk iman. Wa adnaha, dan yang terendah, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Menyingkirkan. Ada batu, ada duri di tempat lalu lalang manusia, disingkirkan. Ini termasuk apa? Amalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu bahagian dari iman, salah satu cabang dari keimanan. Rasa malu termasuk amalan hati. Jadi dalam satu hadis ini sudah mencakup ketiga dari keimanan. Hati, ucapan lisan, demikian pula amalan anggota tubuh. Oleh karena itu, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berada di atas prinsip ini. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka juga mengatakan bahwa iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan. Semakin taat seorang hamba, maka semakin menunjukkan kesempurnaan imannya. Dan berkurang disebabkan karena perbuatan maksiat. Berkurang disebabkan karena perbuatan kemaksiatan. Dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak sekali. Namun itu bukan inti dari pembahasan kita. Yang ingin kita bahas di sini adalah menjelaskan bahwa Murji'ah menyelisihi Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan kita perlu mengetahui bahwa Murji'ah mereka pun terbagi menjadi berapa kelompok.
Di antaranya adalah kelompok Al-Karramiyah. Al-Karramiyah, mereka mengatakan iman itu hanyalah mengucapkan dengan lisan. Ya, mengucapkan dengan lisan. Meskipun hati tidak membenarkan, maka itu sudah iman namanya. Ya, yang penting mengucapkan dengan lisan. Seorang telah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan lisannya, berarti si fulan mukmin. Nah, berarti mereka mengeluarkan dua keimanan, yaitu hati dan amalan anggota tubuh. Ini mereka keluarkan dari definisi iman. Iman itu hanya mengucapkan dengan lisan. Berarti mereka memasukkan orang-orang munafik, mereka itu adalah kaum mukminin menurut Al-Karramiyah min ghulatil murji'ah. Murji'ah yang ekstrim. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Allah mempersaksikan orang-orang munafik itu berdusta. yakni mereka berdusta dengan ucapan mereka ketika bersyahadat, dan Allah mengetahui apa yang terdapat dalam hati mereka. Yang kedua, Murji'ah Al-Jahmiyah. Murji'atul Jahmiyah ini mereka mengatakan iman itu hanyalah mengenal di dalam hati. Ya, mengenal dalam hati. Tidak ada hubungannya dengan mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan. Tidak ada hubungannya. Definisi iman itu hanyalah mengenal dalam hati. Kalau seorang sudah mengenal dalam hatinya, berarti dia mukmin. Maka berdasarkan definisi mereka menunjukkan bahwa menurut mereka Fir'aun itu mukmin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang terdapat dalam hati Fir'aun. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka mengingkari apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam dari kebenaran, padahal itu diyakini oleh hati-hati mereka, Fir'aun dan para pengikutnya. Jadi itu diyakini oleh hati-hati mereka. Berdasarkan definisi Jahmiyah, berarti mereka itu mukmin. Yang ketiga, ada Murji'ah yang dikenal dengan istilah Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha. Dan Murji'atul Fuqaha ini mereka mengeluarkan amal dari definisi iman. Mereka mengatakan iman itu adalah mengikrarkan dengan lisan dan meyakini dalam hati. Adapun amalan itu tidak termasuk ke dalam definisi iman. Namun mereka mengatakan bahwa amalan itu adalah merupakan samarah min thimaril iman, adalah merupakan hasil dari keimanan. Tapi mereka tidak memasukkan amalan itu dalam definisi iman. Ya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ini perkataan Murji'atul Fuqaha. Namun pendapat ini tentu merupakan pendapat yang batil, dan itu diyakini oleh sebagian Ahlus Sunnah. Ya, khususnya dari kalangan Ahnaf yang bermadzhab Hanafiyah. Di antara mereka ada yang berkeyakinan seperti ini. Dari kalangan Ahlus Sunnah, kita mengatakan ini adalah keyakinan batil. Keyakinan mengeluarkan amalan dari definisi iman adalah kebatilan. Menyelisihi dalil-dalil dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menunjukkan bahwa amalan termasuk dalam definisi iman. Sekali lagi bahwa kita tidak ingin merinci secara meluas tentang pembahasan apakah amalan termasuk dalam definisi iman dan apa dalil-dalilnya. Yang jelas cukup kita mengatakan dan meyakini bahwa amalan termasuk dalam definisi iman. Menyelisihi definisi ini, maka terjatuh dalam Murji'ah. Nah, kaum Khawarij juga seperti itu. Mereka meyakini bahwa iman itu mencakup ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati dan amalan. Hanya saja terjadi perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan kaum Khawarij.
Disebabkan karena kaum Khawarij mereka menjadikan sebagian amalan yang tidak menyebabkan seorang keluar dari Islam, mereka menghukumi si fulan keluar dari Islam disebabkan karena melakukan dosa-dosa besar. Nah, sehingga mereka terjatuh dalam bid'ah, takfir, mengkafirkan kaum muslimin. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari sini jelas sekali perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kaum Murji'ah. Nah, sekarang apakah Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala beliau termasuk di antara kelompok Murji'ah atau yang disebut dengan istilah Murji'atul Fuqaha yang mengeluarkan amalan dari keimanan atau definisi iman? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari apa yang kita jelaskan ini nampak bahwa sesungguhnya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah berada di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan beberapa alasan. Yang pertama, bahwa para ulama salaf membebaskan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dari tuduhan Murji'ah. Di antaranya yang dinukilkan dari Abdullah bin Mubarak, diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam kitabnya Liban Al-Kubra dan Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah. Berkata Abdullah ibn al-Mubarak, "Man qala innal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu faqad kharaja min al-irja'i kullihi awwalihi wa akhirih." Barang siapa yang berpendapat bahwa iman itu adalah ucapan dan amalan bertambah dan berkurang, maka sungguh dia telah keluar dari pemikiran irja dari awal hingga akhir. Siapa yang sudah berkeyakinan iman itu mencakup ucapan dan amalan, dia masukkan amalan itu dalam definisi iman, dan dia mengatakan iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, maka dia telah keluar dari tuduhan irja Murji'ah dari awal hingga akhir. Maka Syekh Al-Albani terbebas dari tuduhan Murji'ah dengan persaksian siapa? Siapa? Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Syaiban ibn Farrukh beliau berkata, "Qultu li Abdullah ibn al-Mubarak." Aku bertanya kepada Ibnu al-Mubarak, "Ma taqulu fi man yazni wa yashrabul khamra wa nahwu dzalik amu'minun huwa?" Apa pendapatmu terhadap seorang muslim tapi dia berzina dan minum khamr dan yang semisalnya, apakah dia mukmin? Maka berkata Ibnu al-Mubarak rahimahullah, "La ukhrijuhu minal iman." Saya tidak mengeluarkan dia dari iman. Artinya dia tetap punya keimanan. Maka Syaiban Farrukh mengatakan, "Ala kibari sin sirta Murji'ah." Kamu sudah tua seperti ini, kamu sudah menjadi seorang Murji'ah. Coba, sudah dicurigai. Sekedar Ibnu Mubarak mengatakan, saya tidak keluarkan dia dari keimanan. Padahal berzina, minum khamr, saya tidak keluarkan dia dari keimanan. Kata Syaiban, kamu sudah jadi Murji'ah, padahal sudah tua. Kata Ibnu Mubarak, "Ya Aba Abdillah, al-Murji'ah la taqbaluni. Ana aqulu al-iman yazid, wal Murji'ah la taqulu dzalik." Hai Abu Abdillah, kaum Murji'ah itu tidak mau terima saya. Kaum Murji'ah itu tidak sepakat dengan saya. Saya mengatakan iman itu bertambah, sedangkan kaum Murji'ah tidak mengatakan itu. Syekh Al-Albani nggak akan diterima oleh kaum Murji'ah. Nanti akan kita jelaskan bahwa Syekh Al-Albani termasuk di antara ulama di masa kini yang keras bantahannya terhadap kaum Murji'ah. Nah, terbebas. Jadi kecurigaan itu sudah ada semenjak zaman dulu. Ibnu Mubarak sempat dicurigai, ya kalau begitu kami sudah berpemikiran Murji'ah. Nah, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala,
Ketika beliau ditanya tentang seorang yang berpendapat iman itu bertambah dan berkurang. Ada seorang berkeyakinan iman itu bertambah dan berkurang. Maka dia mengatakan, hadza bari'un minal irja. Orang ini terbebas dari pemikiran Murji'ah. Siapa yang lebih afdal? Abdullah ibn al-Mubarak, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, yang mereka dikenal dengan keilmuannya dari para ulama salaf, yang tidak seorang pun yang menuduh mereka termasuk dari kalangan Murji'ah, atau Abu Muhammad al-Maqdisi, atau Abu Basir at-Tursusi, atau Abu Qatadah al-Filistini, atau Abu Bakar al-Andanusi Bashir, atau Abu Jibril al-Khariji. Siapa yang lebih afdal? Mereka menuduh Syekh Al-Albani Murji'ah. Abdullah bin Mubarak dengan persaksian beliau membebaskan Syekh Al-Albani dari tuduhan Murji'ah. Siapa yang berpendapat seperti ini, maka dia telah terbebas. Nah, oleh karena itu diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama Ahlus Sunnah yang juga tidak selamat dari celaan mereka. Nah, bahwa mereka ini menginginkan untuk mengkafirkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan mereka. Ya. Syekh Al-Albani karena tidak mengkafirkan dalam berapa hal. Masalah orang meninggalkan salat ini adalah perkara yang masyhur. Sudah semenjak dahulu para ulama salaf mereka berselisih tentang hukum orang yang meninggalkan salat, apakah dia telah kafir atau tidak. Nanti ada pembahasan khusus tentang dawabit at-takfir, gimana cara melemparkan hukum kafir pada seorang. Ada ketentuan-ketentuannya. Kemudian alasan yang kedua yang menunjukkan Syekh Al-Albani terbebas dari pemikiran Murji'ah, bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dengan keilmuan beliau mentahqiq dua kitab yang terpenting dalam pembahasan keimanan. Yang pertama adalah Kitabul Iman kalangan Abu Ubaid Al-Qasim Sallam. Al-Qasim Sallam Abu Ubaid, beliau dikenal sebagai sahibus sunnah, salah seorang di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak seorang pun pernah menuduh Abu Ubaid Al-Qasim Sallam dengan tuduhan Murji'ah. Yang kedua Kitabul Iman karangan Abu Bakar bin Abi Syaibah. Beliau juga mentahqiq kitab tersebut. Nah, dan alhamdulillah kedua kitab tersebut dengan tahqiq Syekhul Islam, tahqiq Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala tersebar dan dicetak. Nah, sebagaimana beliau juga mentahqiq dan mengeluarkan salah satu kitab yang terpenting dalam permasalahan iman, yaitu Kitabul Iman karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Maka ini juga kitab yang sangat jelas menunjukkan akidah Ahlus Sunnah. Tidak seorang pun mengatakan bahwa Syekhul Islam murji. Nah, dan yang mentahqiq adalah Syekhul Islam Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kalian, apa yang telah kalian berikan kepada umat? Mana tahqiq kalian? Ya, mereka ini taunya mukharrib, merusak. Tidak memberikan tahqiq, tidak memberikan khidmat terhadap umat. Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, kitab mereka telah menyebar dan telah bermanfaat bagi sekian banyak kaum muslimin. Sekian banyak mereka yang dahulu jahil tentang sunnah, mereka mendapatkan hidayah. Mereka, apa yang telah mereka berikan? Tidaklah kitab mereka itu menyebar dan dipegang lalu diyakini oleh seorang, melainkan menjadi seorang takfiri, ya, dan sebentar lagi menjadi seorang teroris khawarij. Allahul musta'an. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau sendiri yang dengan jelas membantah kaum Murji'ah dalam banyak ucapan beliau. Di antaranya ketika beliau
mengeritik perkataan At-Tahawi. At-Tahawi ketika dia menyebutkan dalam akidahnya yang dikenal dengan Al-Aqidah At-Tahawiyah, dia mendefinisikan iman dan tidak menyebutkan amalan termasuk dalam definisi iman. Dia hanya mengatakan al-imanu huwal iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan. Iman itu menetapkan, menyatakan dengan lisan dan membenarkan dalam hati. Tidak menyebutkan amal. Apa kata Syekh Al-Albani rahimahullah? Hadza huwa madhhabul Hanafiyah wal Maturidiyah. Inilah pendapatnya kaum Hanafiyah dan Maturidiyah, Asy'ariyah. Khilafan lis-salaf wa jamaahiril ummah. Dan pendapat ini menyelisihi para ulama salaf dan mayoritas umat ini seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Al-Auza'i dan selain mereka. Fa inna haula'i zadu 'ala al-iqrar wa at-tasdiq al-amal bil arkan. Di mana mereka para ulama ini mereka menambah definisi iman tersebut selain dari menetapkan dengan lisan dan membenarkan dalam hati, mereka menambah definisi tersebut mengamalkan dengan anggota tubuh. Walaysa al-ikhtilafu bainal madhhabaini ikhtilafan suriyan. Karena Ibnu Abil Iz dalam Syarah Tahawiyah, beliau berusaha mengarahkan perkataan Tahawi ini, diarahkan untuk dinyatakan bahwa perselisihan antara murji'atul fuqaha dengan mayoritas ahlu sunnah itu hanya perselisihan dalam masalah suri, ya, perselisihan dalam hal definisi saja. Namun pada hakikatnya tidak ada perselisihan. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Abil Iz. Maka dibantah oleh Syekh Al-Albani. Kaifa yasihhu an yakuna al-khilafu al-madhkuru suriyan? Bagaimana kok dikatakan perselisihan itu hanya perselisihan dalam masalah definisi saja? Wa hum yujizuna li afjari wahidin minhum ay yaqula imani ka imani Abu Bakar Siddiq. Sementara kaum Murji'ah, termasuk Murji'atul fuqaha, mereka membolehkan seseorang itu mengatakan, ya, apabila orang itu dikenal dengan kefasikannya, dia dikenal dengan perbuatan dosa besarnya, maka boleh seorang itu mengatakan iman saya itu sama sempurna seperti imannya Abu Bakar Siddiq. Karena pendapat Murji'ah, iman syai'un wahid. Iman itu satu, ya, tidak bertingkat-tingkat, tidak bercabang-cabang. Ini keyakinan mereka. Kalau keluar, keluar seluruhnya. Kalau masuk, masuk seluruhnya. Sehingga kalau seorang itu ketika dia telah menjadi seorang muslim, maka dia dihukumi mukmin kamilul iman. Mukmin sempurna imannya. Kalau dia berzina, kalau dia mencuri, dia minum khamar, dia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang lainnya, kata mereka, iman si fulan ini sempurna. Sama seperti imannya Abu Bakar, sama seperti imannya Umar, sama seperti imannya Utsman, Ali, bahkan sama seperti imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sama seperti imannya para malaikat. Karena iman itu satu macam saja. Ini keyakinan Murji'ah, menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kata beliau, bagaimana mungkin dikatakan ini perselisihan definisi saja? Tidak. Mereka meyakini bahwa seorang yang fasik, yang pelaku dosa besar, boleh mengatakan iman saya sempurna seperti imannya Abu Bakar Siddiq. Bal ka imanil anbiya wal mursalin, bahkan imannya seperti imannya para nabi dan rasul, dan imannya seperti imannya Jibril, Mikail alaihi wassalatu wassalam. Kaifa wa hum bina'an ala madhhabihi hadza la yujizuna li ahadin mahma kana fasiqan fajira ay yaqula ana mu'min insyaallah taala. Bagaimana mungkin dikatakan perselisihan definisi, sementara dibangun di atas pendapat mereka itu, mereka tidak boleh mengatakan kepada seorang pun, meskipun dia orang yang fasik, fajir, tidak boleh mengatakan ana mu'min insyaallah. Saya mukmin insyaallah. Kenapa? Karena Murji'ah harus pasti. Ana mu'min, enggak usah pakai insyaallah. Hah? Tak pakai insyaallah. Karena kalau insyaallah itu berarti kamu ragu. Nah itu alasannya. Kalau pakai insyaallah disebut dengan istisna dalam iman, itu tidak boleh. Harus yakin bahwa kamu itu mukmin. Ana mu'minun haqqan, gitu maunya. Ya, tidak boleh pakai insyaallah. Sementara Ahlus Sunnah mereka mengatakan ana mu'minun insyaallah. Bukan karena kita ragu terhadap keimanan, namun kita mengharap, ya, agar benar-benar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang mukmin, bukan karena ragu. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Beliau juga mengatakan pada saat beliau membantah salah seorang yang bermazhab Hanafi dalam kitabnya Adz-Dzabbul Ahmad fi Radd ala Na'am, ketika beliau membantah seorang yang mencela Musnad Al-Imam Ahmad. Kata beliau, "Inna ar-rajula Hanafiyul madhhab Maturidiyul mu'taqad." Orang ini yang dibantah oleh beliau madhabnya Hanafi, pemikiran akidahnya Maturidiyah. Maturidiyah ini dekat dengan madhab Asy'ariyah. Wa minal ma'lumi annahum la yaquluna bima jaa fil kitab was sunnah wa athari sahabah. Dan sudah diketahui bahwa mereka yang berpemikiran seperti ini, Maturidiyah, mereka tidaklah berpendapat dengan apa yang disebutkan dalam kitabullah, dalam sunnah dan azhar-azhar para sahabat. Minat tasrihi bi anna al-iman yazidu wa yanqus. Dari meyakini iman itu bertambah dan berkurang. Wa anna al-a'mala minal iman, dan meyakini bahwa amalan termasuk dalam definisi iman. Wa alaihi jamaahirul ulama salafan wa khalafa ma 'ada al-hanafiyah fa innahum la yazaluna yusirruna 'ala al-mukhalafah. Ya. Dan inilah pendapat jumhur para ulama dahulu dan sekarang. Kecuali mereka yang berpemikiran Hanafiyah, hingga sekarang mereka selalu menyelisihi pendapat mayoritas ahlus sunnah ini. Bal innahum la yusarrihuna bi inkari dzalika alaihim hatta inna minhum man sarraha bi anna dzalika riddatun wa kufrun wal iyad billah. Ya. Bahkan di antara mereka, ya, mereka terus saja melakukan pengingkaran terhadap madhabnya jumhur para ulama salaf, bahwa amalan termasuk dalam keimanan. Bahkan di antara mereka ada yang dengan jelas-jelas mengatakan memasukkan amalan dalam definisi iman itu adalah murtad, itu adalah kekufuran. Waliyadzubillah. Nah, ini jelas merupakan penyelisihan. Bahkan disebutkan, ya, dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq, tulisan Ibnu Nujaim Al-Hanafi, salah seorang berpemikiran madhab Hanafi, dia mengatakan, wal imanu la yazidu wa la yanqus, li'anna al-imana indana laysa minal amal. Ya. Kata dia, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini Murji'ah yang seperti ini. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Kenapa? Karena iman menurut kami tidak termasuk dalam definisi disebabkan karena iman menurut kami laisa minal amal, tidak termasuk amalan. Yakni amalan itu bukan bagian dari keimanan. Lalu dibantah oleh Syekh Al-Albani, kata beliau, wa hadza yukhalifu sarahatan hadits Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal, qala imanun billahi wa rasulih. Ini jelas menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa ketika Nabi ditanya amalan apa yang paling afdal, amalan apakah yang paling afdal? Jadi beliau ditanya tentang amalan. Apa jawab Nabi? Imanun billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Menunjukkan bahwa iman kepada Allah dan Rasul, iman itu bahagian dari amalan. Nah, dan yang lainnya dari hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwa iman itu bagian dari amal dan iman itu bertambah dan berkurang. Lalu setelah itu apa kata Syekh Al-Albani? Aqul hadza ma kuntu katabtuhu منذ akthar min 20 aman. Tulisan ini yang menetapkan akidah Ahlus Sunnah, inilah yang saya tulis semenjak 20 tahun yang lalu, semenjak 20 tahun yang lalu. Muqarriran madhhab as-salaf wa aqidah ahli sunnah, menetapkan madhhab as-salaf dan menetapkan aqidah ahli sunnati wal jamaah, walillahil hamd, fi masailil iman, dalam permasalahan iman. Thumma ya'ti al-yawm ba'dul jahalatil aghmar wan nasyi'atis sighar fayarmunana bil irja. Kemudian pada hari-hari ini datang sebagian orang-orang bodoh, orang-orang yang baru muncul, ya, orang-orang yang mereka itu anak-anak kecil,
maka mereka menuduh kami dengan tuduhan murji'ah. Fa ilallahil mushtaka min su'i ma hum alaih min jahalatin wa dhalalatin wa ghudha. Maka kita hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya apa yang mereka fahami, dari kebodohan mereka dan dari kesesatan mereka. Ikut-ikutan. Nah, karena dibangun di atas pemikiran. Mereka ini punya kaidah i'taqid tsumma istadil. Yakini dulu, nanti cari dalil. Yakini dulu. Pokoknya kamu yakin dulu bahwa orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu kafir. Kafir yakni keluar dari Islam. Baru setelah itu cari-cari dalil. Nah, yang tidak setuju dengan keyakinan ini murji'ah. Nah, namun seorang yang mutajarrid lil haq, seorang kalau betul-betul mencari kebenaran, Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepadanya. Ya, dengan syarat dia menuntutnya dengan ikhlas. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalan kami, kami akan berikan dia hidayah untuk berjalan di atas jalan-jalan kami tersebut. Akan tapi permasalahannya, ikhwan, hawa nafsu. Kapan hawa nafsu yang bermain di dalam hati, seorang akan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, alasan yang berikutnya yang menunjukkan bahwa Syekh Al-Albani terbebas dari tuduhan murji'ah. Tentunya untuk berbicara tentang masalah fulan murji'ah atau fulan bukan murji'ah, kita kembalikan kepada al-ulama. Fa innahu la ya'riful fadla min dzil fadli illa dzawu. Tidak ada yang mengetahui sebuah keutamaan dari seorang yang punya keutamaan kecuali orang-orang yang memiliki keutamaan itu pula. Nah, seorang yang memegang komputer misalnya, dia memegang komputer, dia kesana kemari bawanya laptop, dia megang ngetik apa, ya, terus buka file-file, terus macam-macam aplikasinya dibuka. Nah, bandingkan antara seorang yang punya keahlian dalam bidang komputer dengan orang tidak mengerti. Kalau orang tidak mengerti, orang Badui datang dari kampung, ya, tidak mengetahui yang namanya komputer atau laptop, kemudian datang ke kota melihat ada seorang main komputer, dia, wah hebat betul nih orang, ya, ngetik-ngetik, wah ahli nih orang ini, luar biasa, ahli komputer. Nah, padahal taunya cuma ngetik aja, taunya bisa membuka dan menutup, ngetik. Selainnya dari ini dia nggak ngerti. Tapi bagi orang yang tidak mengerti ilmunya, dia mengatakan, wah orang ini ahli komputer. Mungkin dia pulang ke kampungnya, disebarkan ke seluruh penduduk kampung bahwa si fulan ahli komputer. Tapi bagi seorang punya keahlian, dia akan bisa melihat, wah ini orang baru pemula belajar, ngetik aja pakai 11 jari katanya. Nah, ngetik aja pakai 11 jari, yakni satu-satu. Nah, ini orang baru pemula, ini orang nggak ngerti. Iya kan? Siapa yang bisa mengetahui keutamaan itu? Yang punya keutamaan. Siapa yang bisa menilai si fulan ini ulama? Adalah ulama itu sendiri. Kan begitu. Jangan diserahkan kepada orang-orang awam. Kalau orang-orang awam, dia akan melihat semua para penuntut ilmu ulama semua. Iya kan? Sekedar orang pulang mungkin belajar dari luar negeri setahun 2 tahun, pulang ngisi, masya Allah dalil, qala Allah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Masya Allah, si fulan kok kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, hebat betul. Dia akan cerita ke keluarganya, cerita ke istrinya. Luar biasa ini orang, ini penggantinya Syekhul Islam di zaman ini. Ya, atau ini utusannya Syekh bin Baz misalnya. Atau si fulan ini sekretarisnya Syekh Muqbil misalnya. Atau yang semisal dari pujian-pujian yang kadang-kadang, ya, kalau didengarkan kita sendiri geli mendengarnya. Mendengar aja sudah geli. Nah ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Benar apa yang dikatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Ya, ketika beliau masih hidup, kadang-kadang beliau menyampaikan ke ikhwan, antum ya ikhwan, kalau sudah sampai ke tempat-tempat orang awam kalian mengajar, mereka akan menganggap kalian itu seperti Syekhul Islam. Nah, kenapa? Mereka nggak bisa menilai. Nah,
Sekedar si fulan itu bisa, pandai dia, pandai dengan retorikanya, pandai mengatur kata-katanya, sudah fulan, masya Allah, Syekhul Islam. Ya, sekedar bisa ngangkat senjata, foto-foto, ya, punya jenggot tebel, kemudian sorban dililit di atas kepala, pegang senjata, kebetulan adanya di Afghanistan, fulan mujahid. Ini penilaiannya orang awam, ya, orang yang tidak punya ilmu. Nah, senangnya nyuting-nyuting. Nah, yang seperti ini, masyaallah rahimakumullah, tentu yang bisa menilai itu adalah para ulama. Ulama lah yang bisa mengetahui, karena mereka yang memiliki ilmu. Untuk menyatakan bahwa si fulan ini alim adalah para ulama. Itulah yang mu'tabar, yang teranggap. Yang menyatakan si fulan ini sesat adalah para ulama. Ya. Oleh karena itu, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, kita perlu mengetahui apa sih sikap para ulama yang mereka dikenal dengan keilmuannya. Syekh bin Baz dan yang lainnya terhadap Syekh Al-Albani. Apakah beliau seorang murji? Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau ditanya tentang Syekh Al-Albani dengan pertanyaan berikut. Yuthiru ba'dhum syubuhat haula al-aqidatil 'allamah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani hafizahum. Ada sebagian mereka menyebarkan syubhat seputar akidah Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ma yansibunahu ila ba'd al-firaq ad-dhallah kal-murji'ah. Yang mana mereka menisbahkan Syekh Al-Albani kepada sebagian kelompok-kelompok sesat seperti Murji'ah. Fama nasihatukum liulaik. Apa nasihat kalian terhadap mereka? Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani min ikhwanina al-ma'rufin al-muhaddithin min ahli sunnah wal jamaah. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di antara saudara-saudara kami yang ma'ruf, muhaddits dari ahlus sunnah wal jamaah. Nas'alullaha lana wa lahu at-taufiq wal i'ana ala kulli khair. Kami mohon kepada Allah untuk kami dan kepada beliau taufik dan diberi pertolongan di atas segala kebaikan. Wal wajibu ala kulli muslim ay yattaqiyallah wa yuraqiballah fil ulama wa alla yatakallam illa an basirah. Wajib bagi setiap muslim untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya dia merasa diawasi Allah dalam membicarakan para ulama. Jangan dia berbicara tentang sesuatu kecuali dengan ilmu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga beliau ditanya tentang Syekh Al-Albani, sebagaimana yang disebutkan dalam majalah Madabirul Huda. Nasnya sebagai berikut. Ada yang mengatakan inna Syekh Al-Albani rahimahullah qauluhu fi masailil iman qaulul murji'ah. Fama qaulu fadilatikum fi dzalik. Ada yang mengatakan bahwa Syekh Al-Albani pendapatnya dalam permasalahan iman adalah pendapat kaum Murji'ah. Apa pendapat engkau terhadap ucapan tersebut? Kata beliau rahimahullah, Al-Albani rahimahullah alimun muhaddithun faqih wa in kana muhaddithan aqwa minhu faqiha. Al-Albani rahimahullah, beliau seorang alim, seorang muhaddits dan seorang faqih. Ini juga membantah sebagian mereka yang mengatakan Syekh Al-Albani itu hanya muhaddits tapi tidak faqih, dengan persaksian Syekh Ibnu Utsaimin bahwa Syekh Al-Albani seorang yang faqih, meskipun beliau dalam bidang hadis lebih dibandingkan dalam permasalahan fikih. Ya. Wala a'lamu lahu kalaman yadullu 'ala al-irja' abadan. Saya tidak mengetahui sedikit pun perkataan beliau yang mengarah kepada pemikiran Murji'ah, sedikit pun tidak beliau ketahui. Wa ana ashhadu li Syekh Al-Albani rahimahullah bil istiqamah wa salamatil mu'taqad wa husnil qasd. Dan saya mempersaksikan terhadap Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau seorang istiqamah, keyakinannya salim, benar, dan maksudnya baik. Walakin ma'a dzalika la naqulu innahu la yukhti. Akan tetapi bukan berarti kita mengatakan beliau tidak pernah salah. Li'annahu la ahada ma'sum illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam. Man rama Syekh Al-Albani bil irja' faqad akhta. Imma annahu la ya'riful Albani wa imma annahu la ya'riful irja'. Siapa yang melemparkan tuduhan kepada Syekh Al-Albani dengan tuduhan Murji'ah, maka sungguh dia telah salah.
Apakah dia tidak mengenal Syekh Al-Albani atau dia tidak tahu apa itu Murji'ah? Jadi mereka suruh belajar lagi. Belajar apa sih itu Murji'ah? Yang repotnya mereka nggak mau belajar bersama dengan para ulama Ahlus Sunnah. Maunya otodidak. Sebutkan dalam biografinya bahwa dia pernah duduk di Syekh bin Baz, si Abu Muhammad Al-Maqdisi ini, ya. Kemudian disebutkan beberapa ulama yang lain, ternyata tidak memberi manfaat. Ya. Kapan muncul pemikiran takfirnya? Ketika dia mempelajari, menelaah sendiri, otodidak terhadap kitab Ad-Durarus Saniyah. Durarus Saniyah dari ulama, fatwa-fatwa ulama Najdiyah. Lalu difahami sendiri. Ini yang masalah. Kebanyakan mereka itu tidak duduk di hadapan para ulama, belajar, mengambil faedah langsung dari mulutnya para ulama. Usama bin Laden, Usulus Thalatha nggak lulus. Dia tidak pernah duduk di depan para ulama belajar Usulus Thalatha. Ya, apalagi yang lainnya. Nah, apalagi yang lainnya. Ini yang dianggap sebagai syekh mujahid katanya. Ternyata dia orang bodoh. Dia bukan seorang yang pernah belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa didapatkan dengan cara belajar. Dan para ulama, mereka adalah orang-orang yang membimbing umat ini. Disebabkan karena mereka adalah warathatul anbiya. Lalu berkata Syekh Utsaimin, Al-Albani rajulun min ahli sunnah. Al-Albani adalah seorang dari ahli sunnah. Mudafi'an anha, membela sunnah. Imamun fil hadith. La na'lamu lahu ahadan yubari fi asrina. Kami tidak mengetahui ada seorang yang menyaingi dia di masa kami ini, di masa kita ini. Ar-rajulu rahimahullah na'rifuhu min kutubi. Orang ini rahimahullah kami kenal dia dengan kitab-kitabnya. Wa a'rifu bimujalasati ahyanan. Dan aku mengenalnya dengan kadang-kadang kami pernah duduk bersama. Dia adalah seorang salafiyul aqidah, salimul manhaj. Walakinna ba'dun nas yuridu an yukaffira ibadallah bima lam yukaffirhumullahu bihi. Akan tetapi sebagian orang mereka hendak mengkafirkan hamba-hamba Allah dengan sesuatu yang Allah tidak mengkafirkan mereka dengannya. Thumma yadda'i anna man khalafa fi hadha at-takfir fa huwa murji' kadiban wa zuran wa buhtana. Kemudian dia pun melemparkan tuduhan bahwa yang menyelisihi pemikiran takfir mereka bahwa dia seorang yang berpemikiran murji'ah. Dan itu adalah tuduhan dusta. Ya, tuduhan yang zur buhtan. Lidzalika la tasma'u li hadzal qaul min ayyi insanin sadar. Kata beliau. Oleh karena itu kamu jangan dengarkan dari siapapun yang mengucapkan ucapan ini. Kalau Anda mendengarkan ada Abu Muhammad Al-Maqdisi melalui ucapannya, tulisannya mengatakan Syekh Al-Albani murji, jangan dengarkan sudah. Sekedar antum melihat siapa yang mengarang buku ini, oh Abu Muhammad Al-Maqdisi, hizbi, mubtadi', khawarij. Ya. Sekedar melihat siapa penulis kitab ini, Abu Basir, Abdul Mun'im Mustafa Ahlimah. Ada khariji, irhabi. Nah, teroris, khawarij. Sekedar melihat siapa penulis kitab ini, Abu Jibril, tinggalkan. Nah, ini khariji, irhabi. Tinggal melihat ini siapa pengarang buku ini, Abu Bakar Ba'asyir, tinggalkan. Nah, tinggalkan, jangan dilihat sama sekali. Nah, jangan dengarkan ucapannya. Nah, kecuali bagi yang ingin membantah tentunya, yang ingin mendengarkan membantah syubhat-syubhatnya dan menyingkap syubhat-syubhatnya. Ini persaksian dari para ulama. Ya, belum lagi dari Al-Allamah Shalih Muhammad Al-Luhaidan. Beliau juga menyebutkan di sini rekomendasi beliau terhadap Syekh Al-Albani, Asy-Syaikh Imamul Jarh wa Ta'dil Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, demikian pula Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh. Nah, ini juga penting untuk kita sebutkan karena tidak sedikit dari mereka menjadikan perkataan Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh, ya, kadang-kadang dijadikan sebagai hujah namun tidak pada tempatnya. Salah faham dalam menerapkan pendapat para ulama, khususnya dalam masalah al-hukum bighairi ma anzalallah, berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh, beliau berkata tentang Syekh Al-Albani, wa huwa sahibu sunnah wa nusratun lil haqq wa musadamatun li ahli al-batil. Dia adalah sahibus sunnah. Dia adalah ahlu sunnah
yang berpegang teguh dengan sunnah dan menolong kebenaran dan menghantam ahlul batil. Nah, jadi kalau Syekh Al-Albani membantah ahlul hawa, itu menunjukkan bahwa mereka berada di atas kebatilan. Dan beliau adalah ahlus sunnah, persaksian Syekh Muhammad bin Ibrahim. Sementara pendapat-pendapat Syekh Al-Albani ini, masalah hukum tarikis sholat, hukum orang meninggalkan sholat, itu sudah diketahui oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim. Kitab beliau sudah menyebar. Nah, namun itu semua tidak menyebabkan mereka menuduh Syekh Al-Albani dengan tuduhan murji'ah. Tidak seperti orang-orang khawarij kroco-kroco yang kecil-kecil yang mereka muncul sekarang ini, lalu menganggap dirinya sebagai ulama. Tidak ada yang mereka berikan khidmah, pelayanan terhadap umat ini dari kebaikan. Demikian pula Asy-Syekhul Mufassir Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah. Ya, bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz beliau berkata bahwa Al-Allamah Shinqiti ini sangat memuliakan Syekh Al-Albani. Sampai-sampai kalau Syekh Al-Allamah Shinqiti ini sedang mengajar, lalu dia melihat Syekh Al-Albani lewat, ya, beliau putus pelajarannya, lalu beliau mendatangi Syekh Al-Albani dan mengucapkan salam kepadanya. Ya, karena dia memuliakan. Asy-Shinqiti ini juga kadang-kadang diambil sebagian ucapan beliau untuk membenarkan hawa nafsunya kaum takfiriyin, sementara Asy-Shinqiti berlepas diri dari mereka. Sangat memuliakan karena mereka ini dahulu adalah dosen-dosen di Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Dosen-dosen di Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Al-Allamah Asy-Shinqiti, Syekh Al-Albani, demikian pula Syekh Abdul Aziz bin Baz, yang beliau pada waktu itu menjadi mudir, direktur Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Nah, dan banyak lagi dari perkataan para ulama, di antaranya Al-Lajnatud Da'imah lil Buhuth Al-Ilmiyah wal Ifta. Dan perlu diketahui, ma'asyiral rahimakumullah, bahwa Al-Lajnah Ad-Da'imah lil Buhuth Al-Ilmiyah ini mereka terdiri dari para ulama yang diketahui akidahnya akidah salimah. Tidak ada seorang pun dari kalangan para ulama yang menuduh mereka ini bahwa mereka memiliki pemikiran murji'ah. Bahkan mereka membantah sebagian tulisan-tulisan yang muncul disebabkan karena mengarah kepada pemikiran murji'ah. Ali Hasan Al-Halabi dahulu dia punya tulisan, ya, yang tulisan itu mengarah kepada pemikiran murji'ah, maka dibantah oleh Al-Lajnah Daimah bahwa Ali Hasan tidak amanah dalam penukilan. Disebutkan, ya, alasan-alasannya, memotong-motong perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala dan yang lainnya, yang menunjukkan bahwa mereka membantah orang-orang yang mengarah kepada pemikiran murji'ah tersebut. Nah, mereka ini ditanya, Fadilatul Syekh, qad kathura al-kalam fi ayyamina hadhihi min ahadi al-ulama al-'amilin li nusrati hadzal din. Sekarang ini banyak pembicaraan terhadap salah seorang ulama yang dikenal ulama ini orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Wa yattahimunahu bi annahu insanun la ilma lah. Mereka menuduh bahwa Al-Albani adalah manusia yang tidak punya ilmu. Ya. Zahara likai yuhdithul balbala fi awsatin nas. Yang katanya Syekh Al-Albani itu menampakkan diri untuk membuat kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Wa inna hunaka man qala, bahkan di antara mereka ada yang mengatakan inni bada'tu ubghiduhu fillah. Aku mulai membenci orang ini karena Allah. Coba, membenci karena Allah. Ya. Tanyakan pada mereka-mereka itu, pentolan-pentolan khawarij masa kini. Arahnya ke sini. Kebencian pada para ulama. Lalu mereka menganggap bahwa kebencian itu dibangun di atas kebencian karena Allah. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala sebagai bantahan terhadap mereka. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi dalam beramal, yaitu mereka-mereka yang tersesat dalam amalannya, sesat dalam pemikirannya, namun mereka menganggap bahwa mereka lah orang-orang yang paling baik dalam beramal. Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau ayat ini turun
juga berkenan tentang kaum Khawarij, menganggap baik amalan, padahal mereka adalah orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai membenci Syekh Al-Albani karena Allah. Nah, فهل ترى أن هذا العمل الذي يقوم بهذا الأستاذ الفاضل الكريم ولست متعصبا له لأن احترامي له لا يستلزم أنني متعصبا لشخص من الأشخاص على غير لائق. Ya, apa menurut engkau terhadap apa yang dilakukan oleh seorang ustadz ini? Saya tidak fanatik kepadanya, ya, tapi saya menghormatinya. Namun saya menghormati bukan berarti saya fanatik kepada seseorang. Nah, ani annahu la yakhdimul Islam wal muslimin. Nah, bahwa Syekh Al-Albani itu tidak memberikan khidmah pelayanan pada Islam dan kaum muslimin. Wa madza daqul linnas alladziina yaqulun inna an-nasa tamutu fi Suriya wa fi Afghanistan wa huwa la yazalu yahtam bis sahih wad dha'if. Nah, lalu apa yang menjadi jawaban kita terhadap sebagian mereka mengatakan bahwa manusia sudah pada mati di Suriah, di Afghanistan, yang maksudnya dalam peperangan jihad. Sementara orang ini, Syekh Al-Albani maksudnya, itu masih sibuk mengurus masalah hadis sahih, hadis dhaif, hadis sahih, hadis dhaif. Nah, apa pendapat kalian? Jadi merendahkan masalah ini. Sementara tidak sedikit dari mereka kalau menukil hadis ini disahihkan Al-Albani. Hah? Nyebut hadis lagi, hadis ini dilemahkan oleh Al-Albani. Kecuali kalau tidak sepakat. Kalau tidak sepakat dengan keyakinannya, baru dia mengatakan Al-Albani menghasankan, tapi kami mengatakan dhaif. Sebagaimana akan kita jelaskan insyaallah taala. Biasanya kalau suara sudah mau hilang, berarti ini menunjukkan bahwa majelis kita insyaallah taala akan kita skor. Tapi saya ingin membaca jawaban Al-Lajnah Daimah terlebih dahulu. Kata mereka, ar-rajulu ma'rufun ladaina bil ilmi wal fadli wa ta'dhim sunnah wa khidmatiha. Orang ini ma'ruf menurut kami. Beliau telah dikenal dengan ilmu, keutamaan, mengagungkan sunnah dan berikan pelayanan pada sunnah. Wa ta'yidi madhhabi ahli sunnah wal jamaah fi at-tahdhir min at-ta'assub wa at-taqlidil 'am. Dan menguatkan madhab ahli sunnah dalam memberi peringatan dari sikap fanatik dan taklid buta. Wa kutubuhu mufidah. Kitab-kitabnya sangat berfaedah. Walakinnahu ka ghairi minal ulama laysa bima'sum, yukhti wa yusib. Namun beliau sama seperti ulama yang lainnya, tidak maksum, ya, keliru dan kadang keliru, kadang benar. Wa narju lahu fi isabatihi ajrain wa fi khata'ihi ajrul ijtihad. Dan kami berharap beliau mendapatkan 2 pahala pada ijtihad beliau yang benar dan pada kesalahan beliau mendapatkan pahala ijtihad. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hakama al-hakimu fa ijtahada fa asaba falahu ajran wa idza hakama fa ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim menetapkan hukum dan dia telah berijtihad lalu dia benar, dia mendapatkan 2 pahala. Kalau dia keliru maka dia mendapatkan 1 pahala. Wa nas'alullah yuwaffiqana wa iyyakum wa iyyah lit-tabati 'ala al-haqqi wal 'afiyah min mudillatil fitan. Wabillahi taufiq, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat zuhur, ya, insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.